Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Senang sekali hari ini saya Mafiro bisa membuat vlog kembali untuk dapat sharing tentang ilmu reksadana. Jika kemarin kita telah membahas 5 jenis reksadana yang umum diketahui oleh masyarakat, yaitu ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana terproteksi. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan jenis-jenis reksadana yang terbaru yang ada di pasar modal saat ini. Seiring berjalannya waktu, reksadana juga sangat berkembang. Selain ada 5 jenis reksadana yang telah saya terangkan di chapter 2, saat ini juga ada beberapa reksadana baru yang ada di dunia pasar modal. Yaitu, yang pertama adalah reksadana indeks, yang kedua adalah reksadana ETF, yang ketiga adalah reksadana penyertaan terbatas, yang keempat adalah reksadana Global Fund, yang kelima adalah reksadana Dinfra, yang keenam adalah reksadana dana investasi real estate atau biasa disebut dengan DIRE. Nomor 7 adalah reksadana berbasis sukuk. Jadi ada 7 reksadana yang telah berkembang di dunia pasar modal saat ini. Mari kita bahas satu persatu reksadana tersebut. Akan tetapi di chapter 3 ini saya hanya akan membahas reksadana nomor 1 sampai dengan nomor 4 saja. Sementara reksadana nomor 5 sampai dengan reksadana nomor 7 saya akan membahas di chapter 4 selanjutnya. Yang pertama, mari kita membahas reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks yang dijadikan acuannya. Misalnya, jika reksadana indeks ini mengacu kepada indeks LQ45, maka kinerjanya harus semirip mungkin dengan kinerja indeks LQ45. Tapi reksadana ini mempunyai kebijakan investasi yang mirip dengan reksadana saham, yaitu minimal 80% harus diinvestasikan dalam indeks acuannya yang berbasis saham dan 20%-nya bisa diinvestasikan ke dalam pasar uang. Tapi kebanyakan reksadana indeks ini ditempatkan hampir 100% di indeks acuannya. Yang kedua adalah reksadana ETF. Reksadana ETF atau ETF-nya ini singkatan dari E-nya adalah exchange, T-nya adalah traded, F-nya adalah fund. Jadi, ETF singkatan dari Exchange Traded Fund atau gampangnya adalah reksadana bursa. Jadi reksadana ini bisa ditradingkan di bursa mirip seperti saham cara transaksinya. Kalau reksadana yang lain kan tidak bisa ditradingkan di bursa, tapi kalau ETF ini bisa ditradingkan di bursa mirip seperti saham. Tapi karena ini ETF adalah reksadana, maka kebijakan investasinya juga mirip seperti reksadana tergantung dari jenis ETF-nya. Nanti akan saya bahas di sesi tersendiri masalah ETF ini. Yang ketiga adalah reksadana penyertaan terbatas. Reksadana penyertaan terbatas atau biasanya di capital market atau pasar modal disingkat dengan sebutan RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek atau portofolio yang berkaitan langsung dengan proyek. Misalnya adalah proyek sektor real, proyek infrastruktur, dan lain-lain. Yang keempat adalah reksadana Global Fund. Jika dilihat dari perkembangan reksadana di industri pasar modal,
Untuk reksadana Global Fund ini masih didominasi oleh reksadana yang underlyingnya adalah berbasis syariah. Jadi pada November 2015 yang lalu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 19/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Melalui aturan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri atau Global Fund Syariah adalah reksadana syariah yang melakukan investasi paling sedikitnya 51% dari nilai aktiva bersih atau dananya ya pada efek syariah luar negeri yang ada dalam daftar efek syariah atau dikenal dengan singkatan DES yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Kalau di Indonesia itu ada namanya Dewan Syariah. Salah satu tugas Dewan Syariah adalah membuat list efek-efek atau surat berharga yang masuk kategori syariah. Nah, itu tadi seputar perkembangan jenis-jenis reksadana yang dapat saya share kali ini. Jika mau tahu tentang reksadana itu apa, ikuti terus vlognya Mafi hanya di YouTube channel Mafiro Official. Jangan lupa klik like, subscribe, and share YouTube channelnya Mafi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.